Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kembali lagi saya Putra Syagian bersama rekan saya. Widya. Iya, Wid. Apa kabar, Wid? Sehat? Sehat Bang, kayaknya kita udah lama gak jumpa ya Bang? Ya, udah lama kayaknya iya, ya. udah lewat lebaran loh Bang. Iya, lebaran apa nih? Perasaanku aja Lebaran kayaknya. haji atau lebaran? Nah, kali ini Abang ada mendapatkan informasi Apa tuh? bahwasanya kebanyakan para milenial sekarang ini kabarnya sulit untuk bisa membeli hunian atau rumah. Iya, Di sisi mana nih sulit dari keuangannya? iya, sepertinya dari keuangannya ini, Wid, ya kan? ya, Karena oke, milenial kan gajinya rendah ya. Jadi Rendah sementara harga tanah atau harga properti itu semakin naik. Kemarin Abang lihat ada iklan murah rumahnya. Di mana itu Bang? Pokoknya ada di suatu kota daerah di Medan ini dia murah rumahnya. Itu? Rumahnya gini, tipenya ada ruang tamu, ada ruang makan, ada kamar tidurnya juga, kemudian ada dapurnya kan. Iya. Tapi di ruang tamu itu ada kulkas, ada kipas angin, ada AC. Oke. Di ruang makan juga ada kulkas, kipas angin, ada AC juga. Di kamarnya juga ada kulkas, ada kipas angin, ada AC-nya juga. Itu rumah Rupanya rumahnya itu aja, di situ kamar, di situ ruang tamu, di situ. itu kayak kos-kosan ya Bang Iya ya? itu, betul. Nah baik, Markombur kali ini pemirsa ya kita kedatangan tamu spesial ya kan, yang mana mungkin temanya kali ini agak mengarah-ngarah ke properti ya kan atau tanah. Apa temanya, Wid? Kayaknya ada niat mau beli nih. Iya, kayaknya ini ya kan, yang bunyi. Iya, cek dulu. Silakan, Wid. Tema kita untuk kali ini adalah sosialisasi hak guna Sosialisasi hak guna bangunan. bangunan, iya. Kayaknya semangat kali Bang Andika Iya, ya. saya semangat nih kok sudah mengenai HGB ya kan. Narasumber kita siapa aja Bang? Ya, hari ini kita kedatangan bapak kita, abang kita yang paling ganteng nih. Ada Bapak Dr. Yuliandi Jalil SSIT MH. Waduh, payah kali nyebutkan gelarnya, Pak. Ya kan panjang ya, Pak ya. Selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Selamat datang Abang Ayahanda. Iya. Terima kasih. Apa kabar, sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah gajian, Pak? Kalau nanya-nanya gaji emang Abang udah? Gajian udah, tukinya yang belum. Tukin yang belum, Pak. Itu dicatat saja. Baik, di sebelah Widya siapa? Di sebelah video udah ada Bang Niko Roland Damanik SH. Beliau ini adalah kasih penetapan hak dan pendaftaran BPN Kota Medan juga ya. BPN Kota Medan juga ya, sama-sama. Mau daftar nanti sama Bang Niko. Iya, daftar apa nih Pak? SBMPTN? Daftar naik haji Bang. Daftar naik haji, ya kan? Nah, tema kita hari ini sosialisasi hak guna bangunan. Kita kasih kesempatan dulu buat Iya, Bang Andika ya kita kasih kesempatan untuk band dulu. Kok jadi muter-muter ya? Tutup aja Iya, dulu. tutup. Biasanya kan Pak Kakan, Bang Iya, Pak Kakan kan, ini biasanya kan sertifikat itu kan hak milik. Ya. Ini kok hak guna bangunan. Nah, berarti dia sedang berdiri. Kalau sedang tidur, bangunin dia. Gimana itu, Pak? Kan kebiasaan sertifikat hak milik, ini hak guna bangunan ini. Iya. Apa bedanya? Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak. Oke, yang pertama saya ingin sampaikan kepada publik juga bahwa ada beberapa jenis hak yang memang berlaku di Indonesia dan ini menurut saya wajib kita ketahui gitu dia. Yang pertama adalah hak milik. Ya, kalau kita lihat dari segi konsepnya bahwa hak milik ini merupakan hak turun-menurun, kemudian terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang terhadap hak atas tanah dan hak ini dipunyai oleh WNI. Oh. Nah, ingat, ya, jadi kondisinya hak ini dimiliki oleh WNI. Wah, Warga nggak bisa negara berarti. Indonesia. Nggak bisa ya. Saya WNA. Warga negara Arab. Oke, kemudian yang kedua adalah hak guna usaha. Oh, Mungkin HGU. kita sering dengar atau disilakan dengan HGU. Iya, iya. Jadi HGU ini merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang memang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, Oh, seperti itu, Pak. Ya. perikanan, kemudian dan atau peternakan. HGU ini dia diberikan dengan berjangka dan itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini dia menjadi topik yang kita bicarakan hari ini. Tapi saya rasa ini kasana wawasan nanti bisa dikembangkan karena antara satu dengan lainnya juga memiliki
hubungan yang memang Keterkaitannya. bisa kita jelaskan nanti. Oh, iya, siap. Yaitu hak guna bangunan, di mana hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah. Oke, pertanyaannya adalah sering muncul misalnya ada hak guna bangunan di atas tanah yang bukan haknya. Oh, gitu ya. Misalnya seperti hak guna bangunan di atas hak pengelolaan. Nah, itu ada yang diperjanjikan. Nanti akan dijelaskan. Wah. Kemudian hak pakai. Oh, ada Oke. hak pakai lagi. Hak pakai ini adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai. Kemudian hak kepemilikan atas satu rumah susun. Saya rasa ini sudah tidak asing Ya, untuk tidak asing. di Betul, Kota betul. Medan. Banyak rumah susun. Pertanyaannya hak apa yang diberikan kepada si penghuni dimaksud? Ya, betul-betul. Dalam hal kepemilikan hak atas tanah yang diberikan adalah hak milik satu rumah susun atau dikenal dengan bahasa secara umum itu HM Sarusun. Oh. Nah, jadi antara satu hak ada satu pemikiran yang memang kita harus pahami bahwa ada orang bilang oh hak ini tidak kuat, hak itu tidak kuat. Pada dasarnya hak itu sama. Hak milik itu kuat. Oke, Pak. Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. HGB, hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. HGU, hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apa yang membedakannya? Oke. Yang membedakannya adalah ini kita mau break atau kita lanjut? Oh, enggak, Pak. Lanjut aja, Pak. Oke. Kebetulan tukang baksonya belum datang, Pak. Oke. Itu kembali kepada nanti subjeknya itu ditentukan untuk proses jenis haknya dan juga yang pasti kegiatan apa yang dilaksanakan di atas tanah dimaksud. Nah, itu dia. Misalnya saya berikan contoh. Perkebunan yang dikuasai atau dimanfaatkan digunakan oleh badan hukum. Pertanyaannya hak apa yang bisa diberikan? Kan begitu. Karena tadi kita udah menyampaikan bahwa itu adalah kegiatan yang dilaksanakan adalah pertanian, maka yang diberikan HGU. HGU. Nah, pertanyaannya juga bagaimana dengan tanah yang digunakan sebagai perkantoran? Nah, iya, itu betul. diberikan, ini kan badan hukum ini, Badan subjek hukum, haknya. Nanti iya. mungkin Pak Diko juga bisa menyampaikan itu. Dan diberikan HGB. Pertanyaannya bagaimana dengan tanah masyarakat? Hak perorangan itu. Maka negara dalam hal ini memberi kenyamanan dengan hak yang terkuat, yaitu hak milik. Apabila nanti ada badan hukum yang ingin melakukan ganti rugi terhadap hak milik dimaksud dan atau melakukan perbuatan hukum terhadap hak milik dimaksud, badan hukum ya, maka dia tidak boleh dilekati dengan hak milik. Oh. Jadi haknya diturunkan, kemudian hak yang diturunkan itu adalah dia baru dapat mengajukan dengan hak guna bangunan. Jadi tidak boleh dilekati dengan hak milik. Itu dia. Jadi kenapa negara mengatur jenis hak, status hak ini, itu dengan tujuan bahwa adanya suatu keseimbangan terhadap menggunakan tanahnya itu sesuai dengan Peruntukannya. Iya, betul. Jangan sampai tanahnya nganggur, Pak ya. Iya. Padahal di Kalau- tengah kota, ya kan? Kalau seandainya badan hukum diberikan hak milik, maka itu akan berdampak tidak baik. Iya, berdampak tidak baik, betul. Wah, luar biasa nih ya. Coba kita ke Bang Diko dulu. Iya, Bang Diko selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ya, Kenapa kok jadi deg-degan? Kok Bang Diko yang deg-degan? deg-degan ya, bukan Mbak Widya nih kalau Nah, dulu. HGB hak guna bangunan ini Iya, gimana? pakai periode kah? Iya. Atau ada proses bisa diperpanjang kah? Diperpanjang berapa kali kah? Nah, coba Bang dijelasin, Bang. Oke, Ya, terima kasih ya Bang Andika. Jadi ini sebenarnya edukasi juga, artinya bahwa terkait yang seperti dijelaskan Pak Kepala Kantor tadi, sebenarnya pada prinsipnya hak itu diberikan sesuai dengan penggunaannya. Oh. Ada hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak milik tadi. Nah, khusus hak guna bangunan, nah kita sekarang ada peraturan baru. Ya kan ini merupakan undang-undang turunan dari UCK, diterbitkan ada PP 18 tahun 2021. Nah, di mana di sini memang ada beberapa kesesuaian atau pembaruan lah tentang kebijakan dalam hak guna bangunan yang dulunya diatur dalam PP 40 tahun 96. Nah, di sini sekarang pada posisi hak guna bangunan dapat diberikan jangka waktu 30 tahun untuk pertama kali. 30 tahun. 30 tahun. Kemudian bisa diperpanjang 20 tahun. Kemudian diperbaharui kembali 30 tahun. Jadi itu hampir 80 tahun. 80 tahun. Nah, 80 tahun. Jadi sebenarnya konsep hak guna bangunan ini mungkin tadi kita beranjak dari permasalahan untuk perumahan tadi ya. Ya kan?
pada awalnya memang nantinya kan itu dikelola oleh satu perusahaan badan hukum. Betul. Untuk diberikan hak guna bangunan kepada PTA misalnya. Iya. Nah kemudian ini akan dilakukan suatu proses transaksi untuk penjualan kepada si pembeli. Iya, betul. Ya kan, tentunya kan ya profit juga arahnya nih, gitu loh kan. Nah nanti diperoleh misalnya saya beli, Mbak Widya beli, Bang Andika juga beli, Pak Akan beli. Nah arahnya ini nanti bisa juga diberikan hak milik, bukan hanya sebatas hak guna bangunan. Kenapa dia tadi yang seperti dijelaskan Pak Akan, kenapa hak guna bangunan dulu? Karena pada saat itu subjeknya adalah badan hukum. Sehingga diberikan badan hukum, sehingga diberikan dulu hak guna bangunan nih. Tidak boleh dikuasai mereka ya. Nggak bisa mereka dengan hak milik. Tapi nanti diberikan kemudahan nih kepada pemilik rumah yang sudah melakukan transaksi pembayaran, nantinya akan bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Oke, ada prosesnya lagi. Ada prosesnya lagi, dan itu tidak repot gitu loh. Dengan arti tidak perlu dengan pemberian surat keputusan kembali. Kita akan menerbitkan surat keputusan menteri yang baru 1339 tahun 2022 juga ini. Ini baru di launching juga kemarin nih. Jadi hanya cukup dengan melampirkan IMB bahwa itu dipergunakan sebagai rumah tempat tinggal, kita dalam jangka waktu 1 jam bisa kita selesaikan tuh jadi hak milik. Wah, itu kemudahan diberikan seperti lagu kementerian ini kita. ya, lagu Charlie ya. 1 jam saja. Lain nih kayaknya ya Pak. Jangan-jangan dia seperti 1 jam ini Pak, seperti HGB ini dia. 1 jam bisa diperpanjang 1 jam lagi dan diperbarui 1 jam 1 jam lagi. Ya. Nah, ini kita ke Pak Kakan. Pak Kakan gini, ini ada pertanyaan nih. Kabarnya yang saya dengar kan tidak IMB lagi. Ya kan, tidak IMB lagi nih namanya ya kan. Apa nih Pak sekarang nih untuk yang seperti IMB, izin mendirikan bangunan nih. Tapi jangan sekarang Pak dijawab. Kita jeda dulu kalau gitu. Ada band kita yang mau nyanyi. Oke, daripada Iya, nganggur kalau ya kan. band ini kasih saya nyanyi. memang nggak asing lah bagi saya band kita ini ya. Saya teringat kalau abang ini nyanyi, biasanya saya teringat dengan saya dulu. Saya dulu anak band juga Pak. Oh ya? Iya, anak band juga dulu saya. Jadi kalau abang vokalis, ya kan, kalau yang sebelah sini yang megang main piano pianis, yang main gitar Pak gitaris, saya kabelis. Tukang kabel. Kabelis ya, jadi nyambung kabel ya. Iya, baiklah, kami persilakan RME untuk menyanyikan lagu Kita. Thank you Bang. Kembali lagi di Markombur, ya kita berkombur bercerita kali ini dengan tema sosialisasi hak guna bangunan. Tadi Bang Andi kan nanya soal IMB. Iya, ada perumpamaan begini. Kenapa? Rumahku jelek, 1 juta cerita. Oke, ya Allah. Rumahmu bagus, 1 juta berbulan. Angsuran rumahnya. Baik Pak Kakan, IMB ya kan, ada pertanyaan dari masyarakat itu kan, bahwasanya pengurusan IMB dulu dengan sekarang itu lebih lebih rumit ya, yang sekarang itu namanya udah berubah, bukan IMB lagi. Itu benar nggak Pak Kakan? Oke, tadi Pak Diko tadi udah menjelaskan, sebetulnya ada terobosan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Saya yakin bahwa setiap perubahan regulasi akan terus memberikan kemudahan kepada masyarakat. Itu prinsip suatu perubahan regulasi gitu dia. Disampaikan oleh Pak Diko tadi bahwa terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tadi, Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah merupakan suatu undang-undang yang menjadi terobosan, dan dengan dibarengi dengan PP Nomor 16 Tahun 2021, ini dasarnya, menghapus izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan, tetapi diganti dengan persetujuan bangunan gedung atau dikenal dengan PBG. Oke, ini harus bisa dipahami bahwa jangan orang itu karena ada perubahan sehingga berpikir pada perspektif yang tidak baik. Coba pahami dulu tentang PBG itu. Jadi dia harus betul-betul bisa memahami itu untuk bisa memberikan penjelasan kepada orang lain atau mendapatkan edukasi untuk diri dia sendiri. Gitu dia. Artinya IMB ini diganti dengan PBG merupakan amanat dari undang-undang. Oke, kemudian pertanyaannya, PBG apakah sama dengan IMB? Gimana Pak? IMB merupakan izin yang wajib dimiliki pemilik bangunan sebelum atau saat mendirikan bangunan dengan teknis bangunan permohonan izin harus dilampirkan saat diajukan. Itu pemahaman IMB-nya. IMB-nya. Kemudian bergantilah PBG sifatnya berupa aturan perizinan
untuk mengatur soal bagaimana bangunan didirikan. Oh. Jadi ini ada kualitas dari bangunan itu Ya, sendiri. dia ngecek kualitas Iya, ya ternyata. ngecek Kalau IMB kualitas. enggak ya. Oke. Kemudian kapan PBG pengganti IMB ini berlaku? PBG resmi menggantikan IMB itu sejak 31 Juli tahun 2021. Ditandai dengan peluncuran sistem informasi manajemen bangunan gedung yang sekarang versi barunya itu dikelola oleh Kementerian PUPR. Oh. Jadi jangan kita merubah mindset kita, perubahan itu berdampak pada negatif. Oke, Pak. Ini siap. adalah jaminan yang diberikan bahwa bangunan itu betul-betul memiliki tingkat kualitas yang baik. Wih, baru terbuka kan pikiran kita. Jadi jangan cemas lagi ya, Pak pemirsa Andi? saya jangan Iya. cemas lagi. Kalau mau diurus nanti silakan hubungi. Jadi Nomor Bang Andi calo kalau gitu ya. Silakan hubungi, nomor di bawah kok nggak ada dong. Memang nggak ada ya kan. Oke, ini kita kalau ngomongin soal balik lagi hak guna bangunan ya, Bang Andika. Kalau kita bandingkan begitu dengan sertifikat hak milik, baik itu ke Bang Diko ataupun Bang Yuliandi begitu ya, sebenarnya kalau dilihat kelebihan dan kekurangan dari baik itu HGB ataupun juga sertifikat hak milik, ini seperti apa sih kemudian yang mungkin bisa diberitahukan juga ke masyarakat? Mungkin ke Bang Diko terlebih dahulu. Tadi manggilnya Bapak, sekarang Abang ya. Jadi Kayak Pak gitu Kakak. aja ya, Bang Diko. Ya, aku kok saja yang jawab. Ya pemirsa. Silakan Bang Diko. Ya, terima kasih Abid. Jadi sebenarnya kembali ke penjelasan Pak Kakan tadi yang awal, sebenarnya ini sesuai dengan subjek haknya. Ketika dia badan hukum, tentunya ini akan berkaitan dengan kegiatan apa yang akan dilakukannya. Oke. Nah, kebeda tadi yang proporsional yang dengan bentuk perumahan. Perumahan itu karena dia konsepnya pemberiannya pertama kepada PT, sehingga nanti akan dibalik namakan atau dijual perjualbelikan kepada orang perseorangan. Dalam hal ini WNI khususnya. Jadi yang membedakannya itu tadi. Jadi kalau dibilang keuntungannya tergantung kepada kebutuhannya. Pada kebutuhannya. Jadi kalau dia kepada perorangan, tentunya walaupun dia membeli HGB, tapi dia bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Nah, kalau tadi terhadap badan hukum, kemudahan yang diberikan itu tadi dapat diperpanjang 30, 20, dan 30 tahun. Jadi itu sebenarnya suatu jangka waktu yang cukup lama yang bisa dapat diperoleh, artinya si pemilik PT bisa mempergunakan tanah itu untuk kegiatan usahanya dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga dapat memberikan profit dan juga menyerap menyerap banyak lah ya pekerja. Bisa, ya kan ini terkait masalah undang-undang cipta kerja juga ini. Ketika diberikan kemudahan untuk melakukan suatu investasi, tentunya juga akan banyak membantu proses Indonesia untuk bangkit dalam proses ekonomi. Nah, Jadi banyak apa bisa menciptakan lapangan pekerjaan Pak ya. Iya. Saya bangun mall di sana ya kan. Terus banyak yang bekerja di sana. Pabrik ya kan. Boleh juga dia kan seperti dibangun hotel begitu bisa kan Pak. Boleh, Sewa-sewakan HGB. juga ya kan. Karena kemarin ada yang bilang Bang, kalau kita beli properti yang sertifikatnya itu HGB, katanya lebih menguntungkan daripada sertifikat hak milik. Itu benar nggak sih? Iya, Mas gimana Diko? itu? Aduh, ini tadi ya seperti harus diluruskan ini. Luruskan ya. Nah, sebenarnya HGB itu ya hak yang berjangka waktu, tentunya tidak menguntungkan. Oke. Ada jangka waktu berakhirnya, kita akan repot. Ketika berakhir harus perpanjang, perpanjang. Iya, harus betul-betul. pembaruan. Perpanjangnya persetujuan dari yang punya tanah. Nah, itu konsep satu lagi yang bilang Pak Kakan. Ada dua di atas tanah sendiri ataupun di atas tanah kepunyaan hak orang lain. Dalam hal ini, apakah tadi hak pengelolaan atau hak milik. Jadi HGB ini bisa diberikan di atas hak milik, Oh, bisa juga hak pengelolaan. bisa juga di atas hak pengelolaan. Nah, hak pengelolaan ini biasanya pemegang haknya yang berkaitan misalnya Pemko, bisa juga seperti Pelindo, itu BUMN, HPL, ya. BUMN. Jadi yang bersifat dapat dipergunakan. HPL itu kan adalah hak menguasai negara yang diberikan kepada pemegang HPL. Artinya luas. Hak penguasaan. Jadi dia dapat memberikan misalnya saya pemegang HPL Mbak Widya mau buka suatu usaha, nanti diberikan HGB di atas HPL, boleh. Oke. Tapi sepanjang semua kegiatan yang Mbak Widya lakukan harus persetujuan saya. Termasuk itu misalnya mau melakukan perbuatan hukum, misalnya melakukan pinjaman ke bank, boleh dilakukan pinjaman. Tapi diketahui oleh pemegang, atas pemegang persetujuan. HPL atau pemegang hak miliknya. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya ini masalah pemahaman saja. Saya rasa dengan sudah kita bicarakan ini, ya harus hak milik ya. Harus hak milik Kalau ya. perorangan ya, kalau perorangan. Kalau yang diterima di bank semua bisa. Kalau Untuk pengajuan KPR bisa, atau boleh, apa. boleh. Jadi kondisinya hanya yang membedakan ketika HGB itu di atas HPL harus persetujuan dari pemegang HPL. Oh, jadi kayak inilah ya harus minta rekomendasi lagi nih, lah. rekomendasi surat Iya, izinnya. persetujuannya. Oh, dilampirkan lagi ke bank. Bahkan untuk mengalihkannya juga boleh, tapi persetujuan juga.
Nah, karena HGB kan, hak untuk mengalihkannya itu harus persetujuan dari pemegang HPL selaku pemilik tanah. Jadi ada konsep pemilik tanah dan bangunan. Seperti itu. Iya, tanya lagi Pak Kakan, Wi. Jangan tahu aja ya kan. Jangan Pak lah kalau gitu Bang. Ya. Nanti salah lagi dia ya Saya kan. mau minta proyek soalnya dari Bapak. Kalau bisa saya ingin tambahkan, dinamisasi akan lebih cepat berkembang. Kebutuhan manusia akan tanah itu akan terus meningkat dan tanah itu statis. Pertanyaannya, ke depan yang dipikirkan oleh pemerintah pada saat sekarang ini adalah bukan cerita masalah penguasaan atau kepemilikan hak atas tanah semata. Oke. Tetapi lebih dari itu, pemerintah juga sudah berpikir bahwa bagaimana seseorang itu akan mampu mendapatkan akses terhadap tanah. Itu yang disampaikan oleh Pak Diko tadi. Oh, makanya disederhanakan. Inilah kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada masyarakat. Semua hak yang diberikan itu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan itu pertanyaannya diikat dengan hak tanggungan. Apakah bisa diikat dengan hak tanggungan? HGB seperti yang disampaikan tadi. Apabila HGB itu di atas HPL, pertanyaannya kan HPL hak pengelolaan ini. Kenapa tidak tersebut tadi? Karena kewenangan yang diberikan untuk mengelola. Jadi negara bukan memiliki dia tanah itu. Negara itu diberikan kewenangan untuk mengatur kembali. Ingat pasal 33 ayat 3. Bahwa bumi, air, ruang angkasa digunakan. Kan digunakan dia semaksimal mungkin sehingga menyentuh kepada proses kesejahteraan rakyat. Demi kemakmuran rakyat. Iya. Jadi kalau apabila ada suatu negara tidak punya konsen dia terhadap agraris, maka dipastikan itu adalah pelanggaran HAM. Oh, seperti Kenapa? itu. Karena ada aspek pemenuhan terhadap masyarakat, terhadap rakyat dengan kegiatan yang ada di ruang tanah itu sendiri. Ruang tanah sendiri. Jadi diberikan seperti itu. Misal ke depan ini misalnya, kita lihat di negara-negara luar itu. Hari ini mereka sarusun seperti saya sampaikan tadi. Jadi misalnya ada hak awal itu adalah HPL. HPL atas nama, kita berikan contoh aja ini, contoh konkret. ya, Pak. HPL ini atas pemerintah Kota Medan misalnya. Kemudian ada kerjasama dengan pihak lain, membangun di situ. Maka diberikanlah HGB untuk membangun. Pertanyaan misalnya yang dibangun itu adalah seperti kondominium, apartemen. Pertanyaan bagaimana jaminan terhadap si penghuni apartemen? Iya, Maka diberikanlah hak milik Satuan Rumah Susun. Ini berlapis ini. Oh, bisa-bisa 3 lapis, Pak? Iya. Oh, begitu. Bisa Bukan 3 berlapis lapis. ya, Bang? Ya ini kan kembali tadi sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya. Tapi intinya bahwa ini negara hadir untuk memberikan rasa nyaman. Iya, rasa nyaman. Kayak itu rasa nyaman. Ini akses yang dia dapatkan untuk kepentingan hidup dia. Oke. Jadi itu pada prinsipnya. Oke, baik. Berlapis ya, jadi yang ngelola lahan ada, terus yang invest untuk menggunakan bangunannya ada, Iya. hak rumah susunnya atau apartemen, Ada apartemen juga. termasuk Pak ya, Apartemen. juga ada, Ada ya. ya, oke. Wah, ya, jadi tertarik ini beli apartemennya kan, Iya. supaya bisa dioper ke temen. Nah, Oh, itu. oh, Oper gitu temen. ya. Teman-teman. Iya. Oke, ini ke Bang Yuliandi lagi kalau gitu. Oke. Bang Yuliandi, apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat bila ini misalnya tertarik beli properti yang kemudian berstatus HGB begitu, untuk keperluan pribadi mungkin ya, seperti apa Bang Yuliandi? Oke, kita melihat bahwa kondisi yang sering dibicarakan pada tingkat level nasional, salah satunya adalah 2 yang meresahkan ini, dan 2 ini termasuk kejahatan pertanahan. Proses penyerobotan tanah, Oke. kemudian yang kedua praktik mafia tanah. Kan itu dia nih. Iya. Ini adalah ada kepentingan orang-orang tertentu terhadap menggunakan segala sesuatu bentuk caranya atau dalam ini kejahatan untuk mendapatkan fasilitas terhadap tanah itu sehingga menjadi bahan komersial. Oke, saya ingin jelaskan di sini terkait dengan pertanyaan tadi. Apa sih seharusnya misal ada orang mau membeli suatu rumah yang dalam hal ini adalah HGB, kemudian dia merasa nyaman terhadap membeli itu dia. BPN, Kantor Pertanahan, Kementerian ATR BPN itu telah menyediakan berbagai fasilitas teknologi yang menurut saya, ya kan, yang menurut saya ini mampu mengakomodir kepentingan masyarakat, kepentingan stakeholder, kepentingan orang yang ingin berinvestasi.
Contohnya dengan ada aplikasi Sentuh Tanahku yang bisa langsung di-download dari Epic Store, dari Sentuh Tanahku handphone, tadi ya, Sentuh Pak? Tanahku. Sentuh tanahku ya. Iya, jadi ini kan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Kemudian dengan kondisi seperti Kantor Pertanahan Kota Medan hari ini membuka aplikasi layanan pemetaan. Saya ingin informasikan di dalam media ini, hati-hati dengan sertifikat yang masih menggunakan belangku lama. Oke, sekarang udah baru berarti Pak ya? Ya, masih menggunakan belangku lama. Pertanyaannya, kenapa saya harus sampaikan ini? Ini terkait dengan kualitas data pertanahan. Oke, belangku lama itu wajib dilaporkan ke kantor pertanahan. Dalam hal ini kantor pertanahan Kota Medan untuk dilakukan validitas terhadap data. Oh. Data apa? Yang pertama data subjek, yang kedua data objek. Oke. Nah, Kementerian ATR BPN dalam hal ini berusaha untuk proses percepatan transformasi digital. Kepentingannya adalah agar keterbukaan informasi publik itu betul-betul bisa tersentuh kepada masyarakat. Oke. Nah, di sini akan dilakukan update terhadap data dimaksud. Oke. Ada yang menyampaikan, Pak, mengganti belangku itu biaya mahal. Wah. Nah, Beneran mahal ya Pak? mahal nih, mengurus sertifikat mahal. Pak, tunggu dulu Pak, tahan dulu Pak. Oke. Karena seru nih ya kan. Iya, mengenai belangko sertifikat Sertifikat tanah. tanah. Ada yang baru, Iya. ada yang Ada yang lama, Ada yang dan mahal atau tidak dari ini. Kita penasaran ya. Nah, sebelum kita sambut Pak, kita dengarkan lagi si lagu dari band yang sangat terkenal. Band ini dulu di mana-mana namanya ada Pak. Di mana-mana, ya kan. Itu Muji Dulu- Bang Eje Iya, ya? di jalan-jalan tuh banyak namanya. Dulu namanya bukan RME, dulu Apa? namanya Tempel Band. Nah, gitu ya. Itu tambal ban. Lain ya. Baik, RME dengan lagu Angin. Silakan. Silakan. Baik, semakin panjang kegiatan acara kita ini, markompur kita ini supaya semakin panas, semakin detail juga, keluar semua nih apa yang kita butuhkan ya, Wid, ya. Semakin buat penasaran. Iya, buat penasaran ya kan. Tadi mulai cerita tentang hak, ini ujungnya dengan sertifikat, bahkan nanti mungkin ada inovasi-inovasi ya yang akan Oke. diberikan ya. Baik Pak Kakan ke Pak Kakan lagi Pak kita. Kakan, kan. Jadi lupa ya kan. kan Pak Yuliandi, Bang Yuliandi. Tadi mengenai sertifikat belangko lama sama belangko Belangko baru. baru. Nah, ini bagaimana masyarakat mengurusnya? Apakah harus diganti yang sudah ada atau yang sudah ada tetap berlaku atau itu untuk yang baru aja yang ke depan? Gimana, Pak? Jangan lupa Bang, biayanya berapa? Oh iya, biayanya juga berapa, ya kan? Kabarnya dari angin surga gratis. Oh, gratis ya. Angin surga mana? Angin surga dia. Oke, silakan Bang. Silakan, Pak. Oke, dalam rangka mempercepat proses transformasi digital, Kementerian ATR BPN itu terus memberikan terobosan-terobosan, dan terobosan ini saya pastikan akan memberikan nilai manfaat kepada masyarakat terkait dengan ganti belangko sertifikat. Yes. Karena ganti belangko sertifikat itu ada dua. Kalau ganti belangko sertifikat itu karena rusak, Oke. karena hilang, ada satu lagi karena belangko lama. Ganti belangko sertifikat itu ada 3 dia, termasuk salah satunya karena belangko lama. Kita akan bahas secara khusus terkait dengan karena belangko lama. Kita terus mendorong agar masyarakat yang memiliki sertifikat dengan belangko lama, kalau kita lihat itu dia kertas agak-agak kuning gitu, dia Iya, dengan logonya itu bukan logo seperti sertifikat sekarang yang warna hijau. Muncul misal Direktorat Agraria, iya, masih itu dia. nampak dia manualnya nampak. Maka saya menyarankan kepada masyarakat untuk melapor ke BPN. Kita tidak bercerita tentang ganti belangko dulu ini, karena cerita ganti belangko itu adalah cerita untuk biaya, akan Ya, ada akan biaya, ada biaya, yang disetor ke negara, itu biaya PNBP-nya. PNBP. Tetapi yang jauh lebih penting adalah sertifikat lama yang di tangan masyarakat itu dilaporkan ke BPN untuk dilakukan update data, untuk dilakukan migrasi data Oke. dari data konvensional ke dalam data digital. Oke, nilai manfaatnya di mana? Nilai manfaatnya pada saat itu sudah masuk dalam proses digital, maka pada saat dibuka tadi saya sudah sampaikan ada bisa di-download App Store Sentuh Tanahku. Begitu dibuka informasi digitalnya ada. Kalau Oke. mau uji silakan. Bagi masyarakat yang pegang sertifikat lama boleh cek di situ. Oke. Saya pastikan kalau tidak melaporkan bidang tanah kualitas data pertanahannya, maka dia bisa jadi tidak muncul. Tidak muncul. Nah, ini BPN
hadir untuk melakukan update dulu data itu. Pertanyaannya berapa biayanya? Oke, biayanya gratis. Woi, pemirsa. Untuk melakukan update terhadap data dimaksud. Kenapa? Karena kita juga punya layanan di situ, layanan untuk melakukan pemetaan secara mandiri, kemudian banyak fasilitas yang pemetaan tersedia. mandiri pun bisa juga. Itu dari satu tanahku kita bisa lihat, kita foto, kita upload, langsung Iya. masuk, kita tentukan titik koordinatnya. Titik koordinatnya, Iya, langsung ukurannya. langsung. Oke. Ada masyarakat yang punya, tidak semua memiliki kemampuan pemahaman terhadap teknologi. Datang ke kantor kami petugas kami akan Bantu ya. membantu dengan sangat baik. Kemudian atau langsung ke loket layanan pemetaan. Itu juga tidak dikutip biaya. Oke, pertanyaannya kapan dikutip biaya? Biaya adalah biaya resmi sesuai dengan PNBP dan bisa langsung dicek di aplikasinya. Oke. Pertama aplikasi Satu Tanahku juga tersedia itu. Masuk ke website Kementerian ATR BPN juga seperti itu. Datang ke kantor pertanahan Kota Medan bisa dicek biaya itu dan biaya itu di-store sendiri oleh yang bersangkutan secara mandiri dan kami menyediakan mesin edisinya. Wih. Artinya semua dilakukan secara transparan. Siap, siap. Oke, apa-apa saja yang harus dilakukan, petugas kami akan memandu dan kami pastikan kemudahan akan didapatkan. Oke. Kenapa ini kita terus gelontorkan? Saya ingin wajah Kota Medan ini menjadi wajah digital di bidang pertanahan. Baik. Artinya, Visinya itu Pak ya? iya, kita akan coba seoptimal mungkin bahwa semua bidang tanah. Pertanyaannya, pada saat kita bicara semua bidang tanah, maka muncul dua. Yang pertama bidang tanah yang sudah bersertifikat. Bidang tanah yang belum bersertifikat. Bidang tanah yang sudah bersertifikat, sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau seandainya dengan sertifikat yang kondisi sesuai dengan ketentuan berlaku sekarang, mungkin sudah digital. Iya. Nah, sekarang kita akan menggenjot. Kita memberikan campaign dengan sangat luar biasa melalui media-media sosial Kantor Pertanahan Kota Medan. Kita mendorong supaya masyarakat dimaksud untuk melapor sertifikatnya ke BPN supaya kita bisa meningkatkan kualitas bidang tanahnya. Sejauh ini sudah banyak masyarakat yang melapor. Sudah, alhamdulillah hari ini sudah sangat luar biasa daya dorong itu dan ini sangat penting. Kenapa? Mafia tanah yang kita kenal sekarang, kemudian perilaku kejahatan pertanahan selalu menyenter bidang-bidang tanah yang tidak terpasang patok. Ya, Bidang-bidang tanah yang orangnya tidak berada di Tidak di tempat. sana. Baik. Bidang-bidang tanah yang memang Siap. tidak terjaga dengan baik. Oke baik Pak Kakak, Enak sudah nih. diingatkan kita nih ya kan. Ternyata kita sudah di penghujung nih. Penghujung acara, Jadi kita berikan kesempatan untuk closing statement dulu ke Bang Diko, singkat, padat, Padat. akurat. Silakan Bang Diko. Silakan Bang Diko. Statement akhir ini urus sendiri sertifikat Anda, jangan gunakan calo. Yoi. Itu aja. Oke, itu, Jangan benar. gunakan calo ya. Jangan gunakan calo. Iya. Baik mungkin terakhir dari Bang Pak Yuliani. Kakan sebagai closing statement. Oke. Saya punya mimpi. Mimpi yang luar biasa untuk Kota Medan. Yaitu seluruh bidang tanah itu terpetakan di kantor pertanahan. Yang nanti kita akan mewujudkan satu peta Kota Medan. Saya sudah sampaikan tadi, bidang tanah sudah bersertifikat untuk dilakukan digitalisasi terhadap bidang tanah, terhadap sertifikat dengan belangko lama. Tetapi satu hal yang paling penting. Banyak masyarakat yang menyatakan urus sertifikat itu mahal. Ya, padahal urus sertifikat itu ada ketentuan PNBP yang berlaku. Mahal itu kalau pakai pihak ketiga. Maka sebagaimana disampaikan Pak Diko, jangan gunakan calo. Langsung ke kantor pertanahan Kota yang Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di kantor pertanahan Kota Medan itu tersedia loket pemetaan. Loket pemetaan ini bagi masyarakat yang belum punya keinginan, belum pengen mungkin buat sertifikat, tetapi berani jamin nggak bidang tanah itu memang safety gitu dia. Maka kita membuka ruang bagi masyarakat yang memang menunggu misalnya kegiatan PTSL program pemerintah, silakan memetakan bidang tanahnya di kantor pertanahan Kota Medan dengan membawa alas haknya. Apa yang dimiliki alas hak Ya, bisa. terhadap bidang tanah itu. Sultan Dan Ground dipetakan atau secara apa ya. digital, didelinasikan di layanan loket pertanahan Kota Medan dan itu tidak dikutip biaya Rp1 pun. Oke. Ini terobosan. Luar biasa. Kita berharap ini bisa memberi daya dorong yang baik, maka mimpi saya tadi, maka suatu hal yang sangat mudah untuk diwujudkan, Kota Medan ini menjadi satu kota.
satu peta. Satu peta. Oke, terima kasih Bapak Kakan ya kan, kemudian Bapak Kasih ya sudah repot-repot datang kemari nih menjelaskan Iya. pada Bapak. manggil Bapak. Udah manggil senang Abang, manggil dipanggil Bapak Abang. ya kan. Emang nggak konsisten. Iya, baik Oke, kita lah, kalau gitu. berakhirlah Markompur kita pada sore hari ini. Ini sangat luar biasa temanya, sebenarnya harusnya 2 jam ya Pak ya. Ya nggak cukup nih waktunya karena ilmu Pak Kakan dan Bang Diko nih banyak betul ya. Nah mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Putra Siagian bersama rekan saya. Video Tami Putri tentunya. Ya, Kita kami pamit dulu ya. undur diri dulu ya. Oke. Ya, siap, terima kasih. Silakan Bang Ivan, band silakan. kita. Thank you. Pak, minum lagi Pak. Banyak ilmunya, kata semuanya kan. Otaknya dan jalan. Hari ini ku dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Ingin ku buka lembar baru untuk meneruskan hidupku. Tak mau lagi kesedihan selimuti diriku. Semua orang ingin bahagia menjalani hidup di dunia ini. Ingin ku bukakan jawaban misteri kesenangan sejati. Hari ini ku dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan.